Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan lingkungan kita, masyarakat kita, jemaah kita dihindari daripada wabah pandemi corona saat ini. Al-Azimiyah wa lakum al-jannah salihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kita ikuti kajian kita pada pagi ini dalam kitab An-Nasaihul Ibad yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Rujadi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi s-salihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, khusus DKM kita, kalau Ustaz tadi yang sekolah alhamdulillah sudah mendoakan kita bersama, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Fatihah kembali untuk mu'allifil kitab daripada kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jami, juga apa yang sudah disyarah daripada kitab Bayan Al-Fadhun Biha ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad Syekh Jahaluddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan dari keduanya Allah memberikan rahmat kepada kita, keberkahan tiada tara, kesehatan yang terus mampir kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita mampu beribadah bermanfaat sisa umur kita, sehingga nantinya kita bisa berakhir dengan husnul khatimah. Hari ini adanya tersuruh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar masuk ke bab 3 pada makalah yang pertama. Ada hadis Rasul yang menyatakan man asbaha, siapa yang pagi harinya yashku, dia merasa tidak nyaman dengan kehidupannya, ngadu bukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yashku ini ngadu. Kemana ngadunya? Ke wall Facebook, ke status WA, ke status Instagram, ke status Twitter dan seterusnya. Yasku berkeluh kesah tentang di'fi ma'isyatihi, kesulitan hidupnya, kegundahan hatinya, ketidaknyamanan dalam hidupnya, baik hidupnya secara sendiri maupun berumah tangga atau bersosial. Maka kata Rasul, fa innama yashku rabbah, maka sesungguhnya dia bukan lagi
berkeluh kesah sama orang lain, bukan lagi gerutu sama orang lain, tapi sesungguhnya ya syukurullah, dia sedang nuntut Tuhannya, dia sedang nyalain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini silakan kalau mau ganti status, tapi statusnya fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya Allah, biasanya kalau kena dingin tulang pada geremet-geremet, bangun susah, ya asam urat bangun. Tapi alhamdulillah semalam hujan, dinginnya kayak di puncak, ini pagi bisa bersolat subuh berjamaah. Itu yang boleh. Ada nikmat Allah berikan, fahadis, kita kasih tahu orang lain. Tapi kalau tadi gerutu segala macam, sesungguhnya kita sedang nuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah pagi hari ini kita akan sambung dengan 4 makalah. Kita habiskan sekaligus, mendukung apa yang disampaikan Rasul dengan yang disampaikan pertama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang disampaikan beliau daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dalam bab ketiga ini? Yang pertama disampaikan wal maqalatus tsaniyah, adapun pembelajaran yang kedua. Karena kemarin kita sudah masuk pertama dari bab ketiga. Kita sudah selesai pada bab kedua, masuk bab ketiga. Yang satu sudah kita bahas, masuk kita kepada maqalah as-tsaniyah. Dari siapa? An Abi Bakar As-Siddiq. Jadi kalau ada an itu mengindikasikan orang. Kalau dalam mustalahatul hadis, ilmu mengidentifikasi hadis ini boleh atau tidak boleh, sahih atau tidak, maudhu atau marfu dan seterusnya, maka ini namanya sanad. Ada pembagian sembako, beras 20 liter, bukan beras 20 kilo, ya kan? Katanya, maka harus dicari dari siapa? Lah dari Pak Jono. Pak Jono dari siapa? Dari RT. Dari siapa? Dari RW. Nah, dari an. Oh ternyata RW habis dapat kiriman 1 truk. Berarti itu namanya mutawatir. Maka di sini disampaikan an Abi Bakar, ya, bahwa Abi Bakar betul-betul mendapatkan dari siapa? Radhiyallahu anhu, beliau Allah meridainya, dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan? Salasun la tudraku bi salasin. Jadi ada 3 salasun la tudraku, tidak bisa kita dapat, tidak bisa kita gapai, tidak bisa kita raih dengan 3 kebiasaan kita. Jadi sebetulnya 3 ini itu sering kita kerjain, sering kita pakai. Cuma di sini Syekh Nawawi Tangara Al-Bantani ngingetin kita bahwa sesungguhnya 3 itu kita belum dapat dengan cara yang kita lakuin biasanya. Ada cara lain yang kemudian itu lebih betul dianggap oleh Imam Nawawi Tangara Al-Bantani dengan apa yang beliau lihat dari Ahmad Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa yang 3 itu sebetulnya kita dapat, tapi hakikatnya kita nggak dapat apa-apa. Yang pertama adalah salah sukhisal la tatlubi salah asya. Sekali lagi saya ingatkan oleh Imam Nawawi,
tiga perkara ini lagi-lagi tidak kita dapetin dengan tiga cara yang biasa kita lakuin. Apa itu? Yang pertama, al-ghina bil muna. Al-ghina bil muna. Disebutkan di sini bidhammil mim. Jadi mimnya itu pakai dom. Doma itu berarti begitu, ya, marfu, ya. Makanya kalau anak pondok belajar wa alamatu, ya kan, dan tandanya adalah fathatun zahiratun fi akhirih, ada domah di akhirnya, mu, ya kan, muna berarti mimnya pakai domah. Kalau mimnya pakai doma itu jamak daripada maniyah. Apa itu maniyah? Angan-angan. Jadi cuman berandai-andai. Bahwa al-ghina bil muna, ya, bahwa sesungguhnya kecukupan yang kita inginkan, gina, kekayaan baik jasmani maupun rohani, itu sebetulnya bil muna tidak akan sampai dengan angan-angan. Maka Imam Nawawi sampaikan falayah sulul gina, tidak akan kita merasa cukup, merasa puas, merasa punya harta dengan apa yang kita inginkan kalau kemudian bil amani, hanya berangan-angan, bercita-cita, berandai-andai. Dan yang kedua nih yang penting, kalau itu kita udah paham yang kedua yang penting, seandainya kita dapat apa yang kita mau dari apa yang kita pengenin, ya kan, diingetin oleh beliau bal bil qismati minallahi ta'ala, bal tetapi bil qismah, yang kita dapat itu adalah bagian, pecahan, pemberian minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maaf nih, tadi kan baru alhamdulillah datang teh manis ya. Ini teh manis apa bukan? Iya, kudu kita cek dulu, ya, mutawatir apa enggak, ya, biar enggak hoax, berarti kita cobain, ya. Bismillah. Mantap beneran, alhamdulillah, beneran teh manis, ya. Jadi enggak hoax nah. Ini maaf, tadinya kan beli gulanya 1/4. Beli gulanya 1/2 kilo, beli gulanya sekilo, beli tehnya sedus, kan kagak sedus-sedus yang dimasukin di mari, lebih bisa gumoh kita, atuh doangan, gulanya juga sesendok 2 sendok doangan, kagak 1/4 yang dimasukin semua, itu namanya qismah, bagian. Jadi sebetulnya yang kita dapatin itu, mohon maaf, cuma sebagian kecil dari apa yang Allah kasih ke kita, bukan karena kita. Kalau bukan karena gua, itu jalanan agak jadi, ada dulu gitu. Masjid kalau bukan gara-gara gua lah, nggak bakal begitu. Ya, kemarin viral tuh, ya kan? Saya yang mendirikan BMKG, ya. Saya yang mendirikan BNPT, saya yang mendirikan KPK. Ya tetap aja dia juga yang korupsi, kan begitu. Jadi dia, lah ini negara, siapapun yang berniat baik silakan. Ini artinya mohon maaf lahir batin, terkadang orang kalau sudah berkuasa, orang kalau sudah punya pangkat dan jabatan, orang kalau sudah punya kekuasaan,
itu kata Syekh Muhammad Abduh cenderung zalim. Kenapa cenderung zalim? Karena dia merasa jabatannya, kekuasaannya dia yang punya, hasil keringat dia, padahal Qulillahumma mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kekuasaan itu dikasih sama Allah yang punya kuasa. Kapanpun Allah mau ambil, tanzi'u, Allah akan ambil, copot, kembalikan itu kepadanya, mimman tasya, seperti apa yang Allah mau. Ya. Itu anaknya, kalau bukan gara-gara gue yang bantuin, nggak bakal sekolah di situ, kata dia. Ya, padahal atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, memang waktu itu saya ngasih informasi. Ya, informasi seperti apa sih berharganya? Yang terpenting memang itu sudah rezeki dia, Allah kasih. Jadi bukan gara-gara kita, tapi Allah kasih rezekinya. Memang Allah selalu bantuin hambanya melalui tangan-tangan hamba yang lain. Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah selalu bantu hambanya dengan cara Allah menggerakkan hambanya yang lain. Kebayang ya? Jadi kalau kita udah punya-punyaan, kepengenan kita, nah Imam Nawawi ngingetin kita, itu bukan karena kita, tapi Allah yang kemudian sudi, Allah yang kemudian mau, Allah yang kemudian memberikannya sebagian kecil buat kita. Berapa banyak yang kita pengenin tapi enggak kejadian. Ana uri wa anta uri wallahu yaf'alu ma yurid. Kita pengen, dia pengen, tapi Allah punya kepengenan lain. Al-insan bitafkir wallah bitakdir. Manusia hanya bisa berusaha dengan pikiran dan hatinya, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan tadi ya, saya alhamdulillah baru nyampe turun sehat ya. Ya mudah-mudahan tambah sehat. Enak kayaknya pagi-pagi kita didoain sehat, masuk sehat terus sampai pojokan sehat ya kan. Enak ya. Makanya ada penelitian yang menyatakan manusia hidup dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu jumlahnya 108 miliar orang yang hidup di dunia ini. Ya, 108 miliar itu kalau tumplek di sini di Masjid Al-Mukmin pun lah menyempil di mana? Iya. Kagak kedumanan dah. Menyembil di mana dia. Makanya orang tuh udah mulai rame-rame sekarang, ada yang buka KTP bukan lagi di Karangtengah, bukan lagi di Ciledug, bukan di Jalan Karyawan, tapi KTP-nya di planet Mars. Bayar 35 juta DP-nya. Buat apa? Buat dapat KTP sono. Nanti beranak di sono, punya besan di sono. Ya kan, anak cucunya pada main di sono. Iya, ya main petak umpet kali anak sono mah ya. Lah kagak ada orang. Lah kita mesti ya belokan kontrakan. Kalau sono kan sendiri RDW kan. Itu artinya orang udah wacanya udah mau ke sono aja. Kenapa udah kebanyakan? Nah, dari 108 miliar itu diidentifikasi, diteliti, dianalisa orang-orang yang tidak gundah gulana, tidak galau, tidak gelisah, tidak putus asa, insya Allah kagak bunuh diri. Kenapa? Banyak orang galau, gundah gulana, bunuh diri karena putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diteliti lagi apa sebabnya? Itu ternyata kalau dia bangun pagi kemudian mendapatkan ketenangan, bagaimana caranya? Sholat subuh berjamaah. Makanya kata Allah,
wa bil ashari hum yastaghfirun. Bahwa waktu sahur itu waktu yang mustajabah buat kita minta ampun. Makanya tadi sudah banyak jamaah, alhamdulillah begitu azan dikumandangkan bukan cuma sholat 2 rakaat. Ada yang sayup-sayup zikiran, ada yang sayup-sayup baca ayat kursi, ada yang sayup-sayup baca awal Al-Baqarah. Itu dalam rangka apa? Allah yang tanya ke malaikat, hal minhum yastaghfirun, cari hamba-hambaku yang minta ampun, cari hamba-hambaku yang minta sehat, cari hamba-hambaku yang minta rezeki, mintanya di waktu sahur. Makanya orang dulu kadang-kadang suka punya ayam jago depan rumahnya. Itu ayam jago kalau mau subuh ya kan kukur ya kan dulu. Karena ayam jagonya kalau dipotong-potong ini udah agak tahan rumahnya. Asal lihat ayam cakep, bawaannya lihat penggorengan. Lah kalau dulu mah kalau itu ayam diem baik, agak bersuara, lah pada gelisah orang, pada nangis lah. Jangan-jangan malaikat kagak lewat ini. Tapi begitu ayam bunyi, nah, alhamdulillah malaikat rahmat. Ini artinya bahwa ya kan, sekali lagi apa yang kita pengenin itu tak lain dan tak bukan karena Allah yang kemudian memberikannya kepada kita. Iya sekarang masih sama-sama, ntar begitu ada urusan ya berabe lagi ya, laki sama bini pisah boleh meskipun dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah keluar betul. Lu kalau bukan gara-gara gua lu, wah semua itu. Kenapa? Karena hilang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wasyababu bil khidab. Asyabab itu anak muda ya. Jadi kelihatan muda. Bil khidab, khidab itu apa? Ngecat ya. Ngecat apa? Ngecat rambut. Jadi biar muda rambutnya dicat ya. Boleh nggak kita ngecat rambut? Boleh Pak? Boleh ya kan? Ngecat rambut boleh. Kenapa boleh? Rasul yang bilang ketika berangkat dari Madinah menuju Mekah ya, sampai di Mekah ketemulah yang namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah ini adalah babanya yang nemenin Rasul ketika di Jabal Sur. Babanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar punya baba masih hidup zaman Rasul, namanya Abu Quhafah. Lah itu rambutnya putih, jenggotnya putih, semua putih. Ya, apa kata Rasul? Khaliful Yahud ya Abu Quhafah. Bedakanlah kita identitasnya dengan orang Yahudi. Ya. Bagaimana caranya? Ya kan? Isbiru. Ya. Silakan itu rambut boleh dicat. Ya. Pakai warna apa? Bil henna. Maka di sini sebutkan ini. Falayah sulus sabar, tidak akan kita terus jadi muda. Bikhidabis sya'ri, dengan kita ngapain? Nyemir rambut kita. Ya. Bil hina'i wa nahrihi, kecuali kalau kita mau boleh pakai henna. Henna itu apa? Kalau orang dulu ngomongnya inai. Apa itu inai? Pacar. Ya. Jadi kalau kita beli di Madinah itu kan banyak tuh pinggir-pinggir jalan. Ya kalau di Mekah kadang-kadang banyak baladiahnya, ya banyak satpol PP-nya. Kalau di Mekah, kalau di Madinah raja jalan, jadi ngampar-ngampar baik. Itu kita beli setengah kilo atau seperempat, ya kan. Begitu pulang sholat isya, nah sampai di pondokan kita kasih air dikit, kita punya sisir nyisir deh. Ya. Begitu nyisir, ya kan punya udang-udang atau sorban, tapi jangan yang putih, ntar pada merah semua. Ya yang lain yang hitam atau coklat, nah kita ikat dah, udah merem-merem rebahan kan capek.
Kalau umroh haji makan jalan ya kan. Rebah-rebahan merem itu kagak ada jemaah yang rebah-rebahan kagak merem. Jangan kadang agak rebahan di masjid aja dia manggut-manggut, ya kan. Lagi di masjid manggut, di tempat wudhu sebagai ngantri dia manggut, ya kan. Memang kita mah begitu, dikit-dikit merem. Beda sama Nabi, kalau Nabi meremnya dikit, kalau kita dikit-dikit merem. Nabi makannya dikit, kita dikit-dikit ngegayemin baik. Itu boleh. Jadi kita boleh juga kalau Ustaz Najman tadi beli yang warna ungu, warna biru. Jamaah pada rambutnya ungu, biru jenggotnya. Orang begitu nyala, pada pakai peci nggak kelihatan, jenggotnya pada biru, pada ungu. Nah, semua mesti tahu pelihun itu. Ya, ciri-cirinya begitu, jenggotnya kalau nggak ungu, biru. Gitu. Boleh, kenapa kata Rasul diingatin? Istanibu as-sauda, jauhi yang namanya hitam. Kenapa? Karena yang hitam itu yahdah, suka dipakai orang buat mengelabui, buat ngebohongin orang, ya, untuk mendustakan orang. Ya, aki-aki pengen kawin sama sebelahnya, ya kan, udah pakai semir aja warna hitam, ya kan, padahal rambutnya putih semua, ya kan. Begitupun orang wadon, ya kan, semuanya dicukurin, segala alis pada hilang, ya kan. Begitu mau berangkat pakai spidol. Nah, begitu sampai di kondangan, ya namanya gerah, ya kan, ngambil tisu apa segala macam, gerah, dan semuanya diusap. Ya kan, lakinya pulang duluan, dia pulang menggering. Begitu lakinya bukain, lakinya bininya datang, lakinya kaget. Ya kan, kagak ada alisnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, kata lakinya. Kata bininya, apa sih ini mama begini? Gua kira kali juri. Ya, orang udah pada hilang itu. Jadi kita nggak boleh ngerubah yang udah ada. Ya kan, kecuali yang nggak normal boleh. Ustaz, saya giginya hitam semua. Kalau saya nyengir bocah pada kabur, cucu dewek aja kabur, boleh nggak begitu kita ganti sama gigi palsu? Boleh. Kenapa? Kasihan cucu kita kemegugan mulu. Lu mau nggak main nginep ke rumah engkau? Enggak. Ngapa? Enggak lah. Gitu, kaget dia, suka kaget kemegugan begitu. Nah, biar cucu kita nggak kemegugan, boleh kita ganti gigi kita gigi palsu. Agar apa? Agar orang lain kagak takut sama kita. Ya, yang udah normal boleh normal. Rambutnya keriting-keriting, kriwal-kriwal, mau dilurusin boleh nggak? Boleh. Cuman ngelurusinnya jangan mahal-mahal. Ya, ninggal boarding doang sampai 50 juta. Ya kan, mendingan buat beli anuan kopi rubuh enak kan begitu. Artinya di sini kita boleh merubah kalau sesuatu yang kira-kira itu tidak normal. Ya. Boleh nggak pakai hitam? Boleh, kata Nabi, kalau kita mau perang. Jadi begitu mau perang nih, al-muflihun mana perang, ya kan? Itu yang wah aki-aki mulu ini. Ya, Saja Matali boleh pakai beli yang cat hitam, ya kan? Cat hitam semua. Begitu musuhnya ngelihat pakai teropong, oh no, Ustaz Matali, anak buahnya, anak muda semua, hitam semua. Tapi ngapa lehernya pada turun ya? Udah rambut dicat, leher mah nggak bisa dibohongin. Pipinya pada berjebet, lah, kebanyakan naik gojek kali dia. Artinya di sini bahwa boleh ya, sudah boleh kita pakai buat ngelabui musuh. Di luar itu kita nggak boleh. Ya. Yang terakhir, wasihah bil adwiyah. Kesehatan itu dengan cara apa? Adwiyah, obat. Jadi kesehatan kita dengan cara obat. Boleh nggak? Boleh, tapi suka salah. Mohon maaf lahir batin, batuk, meriang, apa segala macam tuh. Kita kalau lihat klinik 24 jam,
Dulu mas sepi banget, sekarang pagi, siang, sore, malam ramenya luar biasa. Kenapa? Udah kerja sama yang namanya PCR, vaksin. Ini ramai sama. Nah yang sepi yang mana? Yang nggak pakai kerja sama PCR sama vaksin. Tapi tetap aja itu orang banyak, kita ngantri lega 3-5 orang, ya. Itu mohon maaf ada yang daftar, duduk aja, tangannya begini aja, pakai jaket, udah pasti dia meriang. Tapi ada yang pakai jaket ngomong aja, lah kok saya belum dipanggil ini, lah kan saya datang dari tadi, duluan saya sama dia, lagi juga belum dipanggil, lagi teriak-teriak aja. Ada lagi ngomong aja, pakai tawar pak, nah ini meriang, wah saya di mana meriang. Ini saya yang kelima ini datang kemari. Jadi dia udah 5 kali datang, meriahnya gak hilang-hilang. Hati-hati pak, kayak saya begitu. Artinya di sini kenapa? Udah 5 kali balik meriah karena berkeyakinan sehatnya pakai obat. Batuk minum obat, berkeyakinan karena pakai obat. Di sini diingetin sama Imam Nawawi, fala tahsul shihah, tidak akan sampai kesehatan itu binatsil adwiyah kalau tujuannya pakai obat. Bagaimana biar sehat? Bal bisyifa'illahi ta'ala. Tetapi caranya kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Pertama, begitu meminum obat, ya gulam, anak Adam, kalau kita minum syamillah, minum obat, makan obat syamillah, baca bismillah. Yang kedua, diajarin sama Rasul ketika Zubair bin Awam, ya, badannya enggak enak, meriang, diambil apa? Diambil wadah, isiin air, dibacain bismillah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacain yang kedua, Allahumma antas syafi la syifaa illa syifauka isfi li Zubair ibnu Awam. Rasulnya ngomong, isfi, sembuhkanlah Zubair ibnu Awam. Itu kalau Zubair. Kalau kita yang batuk, kita yang meriang, isfini ya Allah, sembuhkan saya. Jadi bukan karena obat, minta kesembuhan kepada Allah dulu, baru kita minum obat. Ya. La syifaa illa syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau. Syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Yang kesembuhan itu mudah-mudahan kalau kau yang menyembuhkan, tidak akan lagi datang lagi alaman, batuk yang lain, meriang yang lain. Kenapa balik sampai 5 kali? Karena kagak ingat Allah ketika minum obat. Maka caranya tetap dengan obat, tapi tujuannya bukan adwiyah. Kebayang ya? Alhamdulillah. Lanjut kepada al-maqalah as-salisah. Ya. Pesan yang ketiga, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar. Tadi dari Abu Bakar, sekarang dari Umar. Apa itu? Husnud tawaddah. Apa itu? Al-mahabbah, kecintaan. Ya. Kecintaan kepada siapa? Ilan nas, kepada manusia. Nisful akli, itu adalah apa? Sebagian daripada fungsinya akal kita. Jadi kita senang sama orang, ya, bahagia melihat orang, itu artinya juga kita sedang berfungsi akal kita. Tapi kalau kita nggak demen ngelihat orang yang lagi senang, maka kemudian akal kita lagi nggak berfungsi. Teman kita nanya, gue pantas gak pakai ini? Bukan main, bukan pantas lagi, botok. Karena ibadah itu bukan sholat saja, bukan ngaji saja, tapi idkhal surur fi qulubil mu'minin. Bikin orang girang, bikin orang senang juga ibadah.
Sampai Nabi ngajarin makanan itu, minuman itu meskipun salah. Aisyah bikinin Rasul bukan gula yang ditaruh di teh tapi garam. Rasul begitu minum merem-melek. Kata Aisyah kagak enak lah. Fa'ahla arusal, ya kan, sayul arusah ini mah bukan lagi teh biasa tapi teh pengantin. Padahal minumnya merem-melek, asin. Tapi idkhalus surur fi qulubil mu'minin, bikin orang senang itu adalah ibadah. Lu masak apaan sih? Ini coba kerjain. Ini masakan setan. Kalau berasa apa? Ya. Bikin senang orang berarti akal kita berfungsi, kata Umar Ibnu Khattab. Itu dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Tabrani, Imam Baihaqi dari Jabir, dari sahabat namanya Jabir. Abdullah, Jabir ini bapaknya Abdullah namanya, sama dengan bapaknya Rasul. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, jelas. Ini sanadnya masuk, sanadnya nyambung. Bahwa Jabir ini ketemu Rasul, Jabir ini yang diminta Rasul itu berdakwah ke Yaman. Jadi jelas sanadnya ini betul-betul nyambung dan tidak terputus. Bahkan di sini disampaikan qala Rasul bersabda, mudaratun nasi shadaqah. Berlemah lembut kita, senang dengan orang lain, enggak keras-keras sama orang lain, enggak bentak-bentak sama orang lain, tapi mudarat, ya. Kita berbaik-baik sama orang lain, itu kata Nabi adalah sedekah. Mulatafatun nas, berlembut-lembut dengan manusia, bil qaul, dengan perkataan, wal fi'l, dengan perbuatan, yusabu 'alaiha sawabus shadaqah, itu menyebabkan kita mendapatkan sedekah. Orang kerja sama kita salah, kayaknya begini bang, ya kayaknya masnya begini ya, lebih enak dilihatnya, gotoan. Itu benar juga, udah begitu, emang ilmunya kali begitu. Tapi ke mata saya kayaknya begini. Jangan dibentang-bentang. Kenapa masalahnya begitu sih? Kamu udah bilangin jangan begitu, begini. Nah, itu namanya tidak mudawamat, tidak berbaik-baik, melembut-lembut dengan manusia. Lembutnya kita, baiknya kita itu karena mendatangkan pahala sedekah. Ya, bocah, orang jagain bocah anak kita, ya kan? Mau ngapain sebelum belum dimandiin bocah? Kan biasanya udah mandi dia. Gitu. Emang apa? Kan dikit lagi mau hujan ini, emang ganteng belum dimandiin, begitu. Enak begitu. Lembut-lembutnya kita mendatangkan sedekah dari yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Wa kana min mudaratin Nabi, di antara tanda Nabi berlembut-lembut dengan manusia ada 3 nih, ya. Annahu la yadamu ta'aman. Yang pertama, Nabi tidak pernah yadam. Apa itu yadam? Yu'ab. Apa itu yu'ab? Ya, mencela makanan. Lihat Nabi datang ke rumah, masuk, ya kan? Dia nanya, aladaikum ta'aman, ada makanan enggak? Disingkap tutup saji, kagak ada. Soalnya kagak ada. Emang kagak ada makanan, gitu kan? Kata Aisyah, enggak ada ya Rasul. Apa jawaban Nabi? Ya kan? Idan ana shaim. Udah puasa aja. Pulang ngaji nih ke rumah, kopi nggak keluar kopi. Lah, kopi nggak keluar, gorengan nggak keluar, ya kan, sukun rebus nggak keluar, ya kan. Ya udah, berarti idan ana shaim. Puasa aja kalau begitu kan ya. Bahwa Nabi nggak pernah mencela. Coba kita lihat tuh, orang belanja makanan Muhammad, ya, motornya Bit naruh kakinya di mana? Ya kan di situ. Lah makanannya di situ, ya kan. Nah itu makanan jangan disamain sama kaki.
Kita kalau umroh haji berarti itu orang kalau ada makanan jatuh ditaruh. Biar kata kagak dimakan itu makanan, ntar ada yang makan. Siapa? Makhluk Allah yang lain. Nah kita dikit-dikit dibuang. Orang dulu setahu saya kalau kita main, lain pun sayur basi nyai. Udah lu makan yang mana yang baru gue bikinin, yang ini gue yang makan. Padahal basi. Nah kita cobain dia basi. Tapi kagak pada saat itu aki-aki sama nenek-nenek. Karena apa? Nggak pernah mencela makanan. Ya, kita belum apa-apa udah ngomong aja, jangan makan kacang loh. Asam urat tuh bangun, ntar. Belum ada kacangnya, udah dicela-cela aja. Padahal orang Jepang belakangan neliti bahwa kacang itu justru ada impirinnya. Dia ngilangin nyeri-nyeri di asam urat. Justru bagus makan kacang, cuman jangan kebanyakan. Yang salah itu kita orang mau berhenti kalau udah makan kacang, gegares banget. Ada zat yang nyembuhin, cuman jangan banyak-banyak. Ya. Dikit aja ya begitu. Ya, apa baik buah-buahan, jangan dicela-cela. Bahkan ada buku itu Syekh Zadlul An-Najjar, seluruh buah yang Allah ciptakan itu fungsinya luar biasa. Punya zat-zat yang akhirnya memenuhi kebutuhan kita. Memang beliau sampaikan falayahil, jangan kebanyakan. Fala musrif, jangan sampai kita lupa. Nggak ada kemudian kita makan itu berakibat ini, makan itu berakibat itu, enggak. Justru setiap Allah ciptakan pasti ada manfaatnya, makanya jangan banyak-banyak. Ya. Makan durian boleh nggak? Lo boleh banget durian, apalagi yang lontong, yang 150.000 sekilo. Ya, masya Allah. Ya. Kemarin saya ceramah dekat Ciseeng, tak mampir kita ke tukang durian ya, ayo. Namanya durian Sultan. Itu belum melihatnya, belum kelihatan, udah wanginya. Masya Allah, bagaimana duriannya? Ya kan? Lah kita kalau makan itu kalau kagak ingat, kalau kita gegaras, cuman kita ingat bocah ini boleh nggak dibawa pulang? Nggak boleh katanya. Cuma kalau kita cobain aja luar biasa. Artinya durian nggak mau yang darah tinggi, boleh, cuman jangan banyak-banyak. Bukan apa, Ciseeng masih jauh ke rumah. Jangan sampai begitu di jalanan kamu megan, ngos-ngosan, agak nyampe ke rumah, itu masalahnya. Kecuali ada yang bawain ke rumah, nggak boleh dah tuh. Ya kan sampai lodoh juga nggak apa-apa. Ya, mereka rebahan, itu apa sih kebanyakan makan durian, makan durian, ya, jalan-jalan makan. Jadi Rasul nggak pernah mencela, ya, nasi pada aur-auran kita ambil, ya kan. Yang kedua, layan harkhadiman, Rasul nggak pernah mencela orang yang pernah jadi asisten dia. Siapa dia? Anas bin Malik. Anas bin Malik menyatakan khadimtun Nabi ya asyrasinin, aku menjadi asisten Rasul, ajudan Rasul berapa tahun? 10 tahun. Nah, kita punya orang yang kerja, pembantu apa, nggak usah dibentak-bentak. Karena Rasul ngajarin jangan dibentak, falayan. Yang kemudian falayadribu imra'atan, jangan sampai tangan kita mukul orang perempuan. Karena orang perempuan adalah ayat. Apa itu ayat? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dikasih undangan, jangan cuma dilihat jam resepsinya. Resepsinya jam berapa sih? Begitu kata dia. Yang dilihat ayatnya, itu jelas surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi, dan di tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bini kalau dia sadar lakinya itu ayat dari ayat Allah, kagak bakalan dia nemuin duit lagi ngeberesin celana lakinya, digenggam aja. Dia akan bilang, bang ini duit siapa? Karena dia paham itu ayat. Laki juga begitu, kalau paham bininya ayat, dia bakal cepet-cepet pulang.
Ini jarpul mulu, jarpul. Apa jarpul? Jarang pulang. Dia paham bininya ayat, cepet-cepet dia pulang. Kenapa? Ngingetin lu udah sembahyang apa belum? Lagi selimutan aja, kekuruban aja. Dingin banget bang. Isya udah belum Isya? Lah belum bayang Isya dulu. Agar apa? Kita punya tanggung jawab. Ya. Maka di sini sebutin sekali lagi husnus su'al, ya kan? Bahwa ketika kita mulai bisa merasa sayang, senang sama orang, ya kan? Itu adalah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin saya akan nikah. Yang ngantennya dari turun mobil sampai ke depan Bengkulu merem tanya. Enggak ada senyum-senyumnya. Alhamdulillah. Begitu udah kok saya terima nikahnya, satu kali doang saksinya bilang sah. Itu yang di luar pada teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang Alhamdulillah. Saya bilang, lah yang kawin dia, yang girang mau mana? Kan yang kawin dia itu. Ya kenapa yang girang pada yang itulah kita. Ngelihat orang senang kita jadi senang. Yang kagak takbir, enggak senang, enggak alhamdulillah, cuma satu kemungkinannya. Bisa jadi dia itu enggak beriman atau dia pernah naksir sama bocah. Ya, kan kawin sama gua dia tuh lah. Apa sama dia sih? Ya. Dikit lagi ya. Utsman yang keempat menyatakan man taraka dunya, siapa yang meninggalkan dunia, ya kan? Maka sebetulnya dia sedang ahabba ilallah, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meninggalkan dunia? Jangan sampai kita jadiin dunia ini sebagai goyah tujuan. Ya, ini banyak kita kadang-kadang salah kaprah. Begitu dapat udah selesai. Padahal tujuan bukan tujuan tapi wasilah. Bagaimana caranya? Yang pertama kita disuruh ngapain? Banyak-banyak minta ampun. Ya, kalau kita banyak minta ampun, ahabbahul malaika, kita sedang dicintai malaikat. Dikit-dikit. Berarti kita lagi dicintai malaikat, ya kan? Kemudian husnul qama 'anil muslimin, ya. Enggak terlalu rakus sama urusan apa juga, barang-barang aja. Maka kita sedang dicintai oleh orang muslim. Yang terakhir penutup wal maqalah al khamisah, yang pesan kelima, an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu karramallahu wajha. Ini yang terakhir luar biasa. Inna min na'imid dunya yakfikal Islam. Sesungguhnya nikmat yang paling besar adalah nikmat beragama Islam. Ini lagi COVID begini, PMKM, ya kan, yang besok terakhir tanggal 2 ya. Mentar diperpanjang lagi pakai level-level, level 4, level 3 kayak main game gitu. Ada level-levelnya, ya kan. Itu orang pada kembali ke agama semua. Hidup bersih, dikit-dikit minta ampun. Ini bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat beragama Islam. Maka di sini manis tanggola, ayo kita diajak untuk sibuk. Sibuknya ngapain? Yakfi kabil ta'ah. Sibuknya kita karena taat. Bagaimana caranya? Bikin teh, jangan lupa baca bismillah. Ngangkat bangku, jangan lupa bismillah. Gulung tikar, jangan lupa bismillah. Itu namanya sibuk tapi dalam taat. Ini gulung tikar berutuh aja. Waduh, nggak ada yang layak begitu. Lah ini mah sibuknya sibuk habaan mansur, ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau begitu dia nggak baca bismillah, sibuknya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir disampaikan, yakfikal maut. Emang kita kalau nggak berbuat baik mau ngapain lagi?
Kalau kita nggak mau ngaji di Al-Muflihun mau ngapain lagi? Kalau kita nggak mau sembahyang subuh jamaah di Al-Muflihun mau ngapain lagi? Disebutin sama Ali, yakfikal maut, cukuplah kematian sebagai pengingat kita. Maka Rasul mengingatkan, kafa bil mauti wa izor, cukuplah kematian itu sebagai nasihat buat kita. Penceramah terbaik adalah kematian. Kenapa? Qila bi annal mauta kanzun. Ingat kata Nabi bahwa kematian itu laksana gelas. Wa kullun nasi syaribu, orang pasti minum pakai gelas. Itulah kematian. Qila bi annal mauta babun. Ingat mati itu seperti pintu. Wa kullun nasi dakhilu, dan setiap orang pasti masuknya lewat pintu. Ada yang lewat jendela kan? Ada. Kita lewat pintu semua. Itulah kematian. Maka mudah-mudahan dengan banyaknya saudara kita yang dulunya jamaah bareng kita, sekarang udah kagak. Dulu pulang ngaji kita ngobrol depan rumahnya, sekarang udah kagak. Ya. Saya kemana-mana itu ada teman itu tetangga depan rumah bener-bener bikinin kopi, beliin kacang, ngobrol kita sebelum masuk ke rumah. Sekarang udah kagak ya. Kita digedekan lagi kita di rumah. Itu artinya kematian saudara kita cukup sebagai pengingat kita untuk melakukan yang baik-baik, jangan yang tidak baik. Wallahu bi'alam bissawab. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan kita bermanfaat menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pengajian subuh kami ini pengajian yang maksud. Kau ampuni, kau gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapan-Mu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was halal wal mihan ma zahara minha wa ma batan wa minha min taun wa virus al-corona min alfa wadeta ya Allah, min qaryatina hadhihi khassa wa min masjidina hadhihi khassa ya Allah, Masjid Al-Muflihun